Filmnya tentang di anak kecil, dia tuh kayak bermain menjadi seorang tua gitu. Nah, terus ada teman laki-lakinya, terus dia gambar kumis di muka teman laki-laki itu dan anggap sebagai suaminya. Terus itu kayak dia masak buat suaminya, terus ngurus kerjaan rumah tangga tuh. Terus tiba-tiba suaminya marah, terus anaknya nangis, terus dia jagain anaknya gitu biar nggak terjadi apa-apa pada anaknya. Gitu Romo menurut saya. Oke, terima kasih ya. Itu adalah sinopsis dari Playing House. Jadi bermain rumah-rumahan. Nah, kita pengen lihat lagi ya dari perspektif perempuan. Mbak Mei, silakan. Apa yang menarik dari film itu? Dari perspektif kamu yang melihat dari sisi perempuan, ya? Perempuan tuh yang tadinya awalnya itu multi talent, dia bisa apa aja, bisa masak, bisa bersih-bersih dan ngurus anak. Terus itu awalnya kelihatannya happy-happy aja gitu, tapi setelah si cowok ini berubah menjadi seorang laki-laki yang sesungguhnya pakai kumis gitu, mengibaratkan seperti itu, mungkin dia berubah karakternya, bukan seperti dulu gitu, yang penyayang, mungkin yang humoris gitu. Dan perempuan ini karena lebih pakai perasaan, jadi berbeda dengan laki-laki yang pakai logika gitu. Seperti itu, Romo. Oke, jadi perempuan seringkali distereotipekan ya. Stereotipekan itu adalah ada hal-hal yang dilekatkan pada tubuh perempuan ya. Tadi Maria Annunziata mengawali kelas ini dengan kelemah lembutan, ya. Lalu juga terjadi perubahan karakter dari seorang anak laki-laki menjadi laki-laki dewasa secara sinematik ya dalam film tadi digambarkan secara sangat singkat dengan kumis ya. Dan itu ternyata mengubah perilaku ketika dia menjadi laki-laki dewasa terhadap perempuan dewasa. Oke, Bonifacius, kalau kamu cowok nonton film ini gimana Bonifacius? Tersindir, tersanjung? Kalau saya sendiri menempatkannya itu adalah kepada masing-masing kepribadian ya, bahwa kalau seperti saudari Mei katakan tadi bahwa semua laki-laki berpikir logika dan spontan emosian, itu tidak bisa dicap demikian, bahwa pasti ada orang-orang tertentu yang dalam kategori kepribadiannya bisa mengendalikan logikanya, terutama menggunakan perasaannya. Dia tahu situasi, tahu konteks. Misalnya saja kan banyak sekarang yang seperti Mei katakan memang buktinya multi talent lah perempuan kan, misalnya berumah tangga. Toh saya juga menyaksikan seperti itu. Beberapa keluarga saya juga demikian, bahwa ibunya itu bekerja, tapi juga merawat anak ayahnya bekerja, namun tetap harmonis dan tidak terjadi sesuatu pertengkaran yang sangat kasar atau pria yang kasar kepada istrinya, tetapi suaminya juga memahami situasi istrinya sehingga saling membantu ketika memasak bersama. Dengan demikian itu kan berarti membuktikan dia tuh punya hati juga. Tidak semestinya hanya logika. Aku juga capek. Dia juga berpikir bahwa istrinya juga bekerja, maka dia juga meluangkan waktu untuk membantu istrinya. Seperti itu, Romo, pandangan saya. Jadi Bonifacius bilang bahwa laki-laki itu bisa lembut juga kok ya. Laki-laki itu hatinya juga besar ya. Nah, mari kita challenge Bonifacius. Kok isu yang lebih serius ya? Perempuan ideal untuk menjadi istri kamu di masa depan itu seperti apa sih? Kalau saya, Romo, yang ideal sih, kalau menurut saya itu mau menerima segala kelemahan dan kekurangan saya. Itu aja. Oke ya. Nah, itu yang akan dijanjikan nanti kalau nikah di gereja ya. Dalam untung dan malang, suka dan duka, sakit dan sehat ya. Oke. Kita ingin cari suara cowok. Vian. Silahkan ya. Saya tidak akan tanya tentang masa depan perempuan kamu ya. Karena itu mengganggu panggilan ya. Saya baru masuk Romo, jadi
nggak bisa belum nonton film tadi. Oke, ya kalau gitu saya tanya sesuatu yang simpel aja. Satu kata untuk laki-laki. Satu kata untuk laki-laki, harus gentle. Apa? Harus gentle. Harus gentle. Oke, saya kira harus gender ya. Harus gentle. Mengapa harus gentle? Ya, kan laki-laki pada dasarnya ketika dia memutuskan sesuatu harus bertanggung jawab dan konsekuensi pada pilihannya. Seperti kata Bonifacius tadi, jangan terlalu melihat pada kekurangan diri sendiri, tapi juga pasti ada kelebihannya. Gitu dong. Oke, jadi harus gentle ya. Saya mau tanya Suster ya. Suster Afia. Ya. Perempuan, Suster. Satu kata tentang perempuan. Beautiful, Romo. Apa, Suster? Inner beautiful. Inner beautiful. Apa itu inner beautiful, Suster? Kecantikannya itu bukan hanya dilihat dari wajahnya saja, tapi dari hati lebih. Tapi kecantikan wajah tetap penting ya? Ya, itu sudah pasti. Iya, mengapa sih kita perlu omong tentang inner beauty, Suster? Sesuai dengan yang sudah bahan yang sudah dikirim Romo, bahwa perempuan itu peran penting di dalam gereja juga. Oke, kalau perannya Suster di dalam Gereja Katolik Indonesia, Suster merasa peran Suster udah penting belum sih? Penting, Romo. Sesuai dengan pentingnya di mana, dalam kongregasi kami, saya merasa juga penting. Suster bisa menerangkan pentingnya di mana? Ya, terima kasih Romo untuk pertanyaannya. Kemarin ketika di IG juga ada awam yang bertanya seperti itu. Pertanyaannya persis seperti yang Romo tanyakan. Jadi jawaban saya itu perannya kami juga penting karena kami juga mempunyai karya-karya. Ada karya sosial, karya secara khusus pendidikan, di mana melalui pendidikan kami bisa membentuk pribadi seseorang itu menjadi yang baik bukan hanya dengan kemampuan, tetapi kemampuan secara intelektual, tetapi juga secara kepribadian di situ. Iya, kalau Suster itu penting nggak sih pinter? Maksudnya Romo? Untuk Suster ya, penting nggak sih Suster itu kuliah? Tidak hanya mungkin S1 ya, tapi S2, S3 gitu ya. Penting Romo menurut saya ya, karena kan perkembangan zaman ini kan semakin berkembang modern kayak gitu. Jadi misalnya kalau susternya tidak sekolah, terus bagaimana susternya itu bisa berklarifikasi atau berargumen ketika ditanya sama umat atau awam begitu Romo. Oke ya, sekurang-kurangnya kuliah di Pendikat ya. Siap. Mungkin nanti untuk teman-teman yang lain ya, pendidikan sarjana ya, itu mungkin di banyak tempat masih merupakan sebuah kemewahan dan lebih merupakan sebuah kemewahan lagi terutama bagi para perempuan. Karena seringkali dalam masyarakat kita yang mendapatkan privilege untuk mendapatkan pendidikan tinggi itu terutama dalam masyarakat yang terutama masih patriarkal ya, yang mengikuti garis laki-laki, itu perempuan biasanya dinomorduakan. Ya, dan kadang-kadang di dalam gereja juga yang dinomorduakan itu bruder, suster, ya, itu seringkali masih dinomorduakan ya. Yang di anak emas kan masih frater, ya, apalagi Romo kayak saya ya, sudah emas diemaskan lagi ya, kurang apa lagi ya. Mbak Cindy. Ya, ini pertanyaannya sama dengan Bonifacius ya. Pertanyaannya simpel sih. Mudah-mudahan kamu sudah memikirkannya sejak sekarang ya. Laki-laki ideal kamu seperti apa sih? Apakah seperti saya ini ya? Sayang ya, karena saya meskipun single tidak available, Mbak Cindy. Jadi jangan memandang saya sebagai laki-laki ideal. The one and the only ya, saya di dunia ini. Kalau Cindy
Yang ideal itu seperti apa sih, Mbak Cindy? Yang ideal itu seperti yang pertama, dia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan kepada orang lain dan sekitarnya. Oke, terima kasih Mbak Cindy atas apresiasinya. Oh ya, makasih sama-sama Romo. Itu menyinggung Romo juga ya. Yang kedua. Oke, jadi bertanggung jawab terhadap dirinya ya. Yang kedua itu lemah lembut, karena laki-laki itu meskipun dibilang dia orangnya yang pemarah, pakai otak aja katanya, ya apapun ceritanya harus lemah lembut gitu ya. Oke, di belakang kamu kan ada Boru Tarigan ya. Iya, Romo. Laki-laki yang bertanggung jawab, lemah lembut, itu gampang dicari nggak sih di antara laki-laki Batak? Ada, tapi sulit sebenarnya, karena orang Batak ini kan kadang ngomongnya agak kasar ya. Meskipun hatinya nggak kasar, tapi yang dikeluarkan itu sering, apa kan? Nah, gitu-gitu. Jadi agak gimana gitu kita kalau kita wanita gitu. Kesan pertamanya pasti gitu. Oke, cowok-cowok Jawa ya, kamu punya kans ya untuk Cindy ya. Makanya lihat cowok-cowok Jawa ini agak-agak gimana gitu ya, lembut-lembut. Oke, terima kasih Cindy ya. Teman-teman, ini menjadi pintu masuk buat kita untuk bicara tentang tema kita hari ini ya, yaitu metode tafsir analisis feminis ya. Bentar ya. Ya, jadi pembicaraan tentang analisis feminis ini tidak bisa kita lepaskan dari teologi feminis ya. Nah, istilah teologi feminis sendiri, teman-teman, barangkali di kalangan umat biasa belum terlalu familiar ya. Meskipun sekarang ini jauh lebih gampang dicari ya, kalau kalian ketik feminis atau feminisme itu kalian dengan sangat cepat ya mendapatkan artinya. Maka mudah-mudahan kalian tidak terlalu asing. Dan di kampus kita itu ada tokoh feminisnya ya. Saya akan mulai dengan yang lebih senior ya, Romo Madyo. Itu adalah seorang teolog pro-feminis ya. Jadi tentang perempuan Romo Madyo nanti bisa sangat galak ya terhadap bentuk-bentuk apa ya stereotipe terutama terhadap perempuan ya. Nah, mari kita coba cari ya stereotipe tentang perempuan. Hal-hal negatif yang seringkali dilekatkan dengan perempuan. Mbak Elizabeth Leoni. Apa Leoni? Stereotipe yang dilekatkan dengan perempuan. Yang negatif. Apa namanya? Hal-hal negatif dari perempuan. Tentang perempuan. Stereotipe itu apa ya? Ciri-ciri khas tetapi yang negatif ya. Yang seringkali dilekatkan pada tubuh perempuan. Sebut satu. Nggak mau mengalah. Oke, nggak mau mengalah. Mengapa menurut kamu itu stereotipe? Mengapa itu tidak katakan? Karena cewek itu nggak mau ngalah kok. Iya mau, karena menurut pengalaman itu ada teman-teman itu bilang sama teman cowoknya, lah aku kan cewek gitu, kok kamu yang nyalahin aku, seharusnya yang salah itu kan cowok. Tapi sebenarnya kan kita sebagai manusia baik cowok maupun cewek ya ada salahnya juga gitu. Jadi cewek itu nggak mau ngalah. Oke, bahwa cewek itu nggak mau ngalah ya. Nah ini mumpung apa teman-teman cowok ada banyak di sini, termasuk saya ya. Saya juga harus banyak belajar tentang menjadi cowok yang baik. Leoni, saya sekarang minta diberitahu dong dari perspektif cewek ya. Kalau cewek itu, saya beberapa kali ngajak anak perempuan ya, jangan khawatir ya, tidak saya apa-apain. Saya ajak makan ya biasanya ya. Saya ajak makan, saya ajak jalan-jalan gitu ya. Ya seumuran kalian lah ya. Pokoknya seusia anak saya lah. Dan apa ya, saya seringkali tidak bingung sih, tapi lama-lama paham ya.
Dalam banyak kesempatan itu setiap kali saya beri tawaran ya, mau makan di mana, mau makan apa, gitu. Jawabannya itu kok selalu terserah ya. Nah, buat para cewek terserah itu artinya apa sih, Leonie? Kata terserah itu mungkin kita mau, menurut saya sih mau pengalaman sebagai cewek itu terserah itu cewek itu selalu mau dimengerti. Maksudnya kayak kamu mau makan apa terserah. Biasanya mau makan yang terserah kamu itu ya kamu harus tahu mau kita tuh apa gitu. Harus ngerti. Jadi maunya di ngertiin terus. Gitu, Romo. Oke, jadi terserah itu sebenarnya tidak terserah ya. Tapi kamu tahu Ya, dong, saya pengen makan apa, saya makan di mana. Ya, ke pedagang kaki lima lagi ya. Kalau gitu saya tadi bilang nggak terserah ya, tapi milih ya. Oke, teman-teman. Pembicaraan kita tentang analisis feminis seringkali mulai dengan kata perempuan. Dan kata perempuan ini sayangnya sudah banyak ada access baggage-nya. Access baggage itu ada ini ya hal-hal yang dilekatkan pada perempuan yang negatif-negatif. Bisa jadi itu sesuatu yang nampaknya positif ya. Misalnya lemah lembut ya. Tetapi nanti kadang-kadang lemah lembut itu bisa disalah tafsirkan, yaitu misalnya cewek kok marah, cewek kan harusnya lemah lembut, nggak boleh marah. Ya, jadi lalu perempuan tidak bisa mengungkapkan dirinya sepenuhnya ya, karena selalu diminta untuk lemah lembut ya, tidak boleh marah misalnya ya. Nah, di dalam banyak budaya ini seringkali masih agak sulit ya teman-teman. Misalnya dalam budaya Jawa dan seringkali dari sisi kebahasaan ya, di tempat kita itu selain perempuan ada kata wanita. Nah, untuk mengecek kalian, mari saya tanya, apa bedanya perempuan dan wanita? Yesi, Petronella. Iya. Iya, Romo. Bedanya apa, Yesi, antara perempuan dan wanita? Perempuan dan wanita. Ada bedanya nggak, Yesi? Boleh tanya orang terdekat, orang tua, ibu, adik-adik, kakak. Perempuan dan wanita, bedanya. Untuk sekarang, saya belum menemukan titik perbedaan antara perempuan dan wanita. Oke, jadi perbedaannya di cara sebutannya aja deh. Yesi sering menggunakan kata perempuan atau wanita? Perempuan. Oke, mengapa memilih perempuan, Yesi? Karena menurut Yesi perempuan sudah menjadi anggapan umum seperti itu, Romo. Misal lebih umum diucapkan daripada wanita. Oke, jadi kata perempuan lebih umum, lebih lazim dipakai ya. Nah, mari kita cari cowok. Ya, siapa cowok yang ada di sini? Dionysius, Brian. Perempuan atau wanita? Perempuan, Romo. Oke, mengapa tidak wanita, Brian? Karena kata itu Romo sudah terbiasa dalam hidup saya, kata-katanya perempuan. Kan kalau wanita itu terlalu formal, Romo. Gitu. Oke, wanita terlalu formal ya. Jadi saya lebih memilih perempuan. Ya, Romo. Oke, terima kasih. Marcelinus, Eligi. Ya, Romo. Oke, perempuan atau wanita? Perempuan, Romo. Perempuan, mengapa perempuan? Karena kebiasaan juga sih, Romo. Terus lebih enak didengar juga perempuan gitu, Romo.
Oke, kalau wanita tidak enak didengar, Eligi? Lebih enak, maksudnya lebih enak didengar perempuan daripada wanita, Romo. Oke, jadi dari segi kebahasaan lebih enak didengarkan perempuan daripada wanita. Ya, Romo. Oke, sekarang saya mau tanya, Suster Juwita Gultom, gereja laki-laki atau perempuan? Perempuan, Romo. Mengapa perempuan, Suster? Karena di yang saya pahami bahwa kata perempuan itu memiliki kesejajaran dengan laki-laki. Oke, sejajarnya di mana, Suster? Sejajarnya di mana, Suster? Kesejajarannya saya ambil dari kitab Kejadian ya, Romo, tentang kisah penciptaan bahwa manusia perempuan itu diambil dari tulang rusuk. Oke, dari tulang rusuk laki-laki? Iya, Romo. Berarti yang penting laki-lakinya dulu dong, Suster. Sama lah, Romo. Ya, jadi nanti teman-teman, terutama dalam studi kita tentang kitab suci ya, ada banyak perikop yang seringkali nanti disalah tafsirkan. Misalnya bahwa laki-laki itu diciptakan pertama ya. Nah, itu seringkali menjadi alasan, berarti yang paling utama laki-laki dong. Baru setelah Allah itu melihat laki-laki itu kok sendirian, kesepian, maka diciptakanlah orang yang ada di sampingnya laki-laki ya. Nah, terutama nanti dalam diskusi kita tentang teologi feminis ya, terutama nanti kalau kita ketemu dengan beberapa teman feminis yang sangat vokal ya, sangat progresif. Saya selalu mendengarkan mereka ya. Misalnya mereka akan tanya sampai kalau memang laki-laki dan perempuan itu setara, mengapa yang boleh jadi romo hanya laki-laki? Nah, Suster Juwita Gultom, gimana Suster? Sebaiknya suster-suster boleh jadi romo enggak? Kan kita diciptakan setara oleh Allah di dalam gereja juga. Menurut saya tidak, Romo. Tidak, karena apa, Suster? Karena? Karena apa, Suster? Ikuti dan mendukung perjalanan para romo. Oke, saya akan tanya suster lain ya. Suster lain silahkan siap-siap. Suster lain nggak ada ya? Oke, karena susternya sudah habis ya. Ini aja ya. Rensilinda Julita. Ya. Saya senang, oh ya. Sebaiknya suster boleh jadi romo tidak, suster? Ya, menurut saya tidak sih, romo. Tidak, karena apa, suster? Karena tadi kalau menjawabkan suster cerita karena setara gitu, tapi setara itu bukan berarti perempuan itu bisa jadi romo begitu. Jadi yang membedakan laki-laki sama perempuan apa sih? Romo dengan suster yang membuat romo itu boleh jadi imam, suster itu nggak boleh. Apa suster? Belum menemukan jawabannya. Ya, ini nanti akan menjadi banyak pertanyaan ya teman-teman, terutama buat kalian yang belajar feminisme. Apakah ini hanya soal, ini feminisme yang paling progresif ya, apakah ini hanya soal penis dan vagina? Apakah soalnya hanya ada di situ? Atau ada sesuatu yang lebih daripada itu ya? Nah, teman-teman, salah satu gagasan yang baru yang dibawa oleh Paus Fransiskus adalah pandangan tentang gereja. Siapa itu gereja?
Il Chiesa atau la Chiesa? Gereja itu laki-laki atau gereja itu perempuan? Gereja itu ibu. Nah, pandangan ini lebih gampang ya kita amini dalam pernyataan, tetapi dalam praktek kadang-kadang tidak gampang. Maka saya ingin tanya, tidak secara teoritis, tetapi secara praktek ya. Mbak Eci, Rosalia Eci. Ya, di kelas saya kalian tidak bisa aman ya, saya selalu mengejar-ngejar kalian ya. Eci, gereja itu dalam praktek lebih laki-laki atau perempuan? Nah, ini ayam berkokok ya. Gimana Mbak Eci? Kamu sendiri merasakan apa ya, gereja kita ini menurut Paus Fransiskus sebenarnya lebih la Chiesa. Tapi dalam kenyataannya apa gereja kita ini memang ibu? Gereja kita ini apa memang perempuan atau lebih bapak-bapak ya? Kurang tahu Romo. Yang kamu alami itu loh, kalau setiap minggu kamu ke gereja, lalu apa ya, kamu melihat dewan paroki, siapa yang boleh menjadi prodiakon, siapa yang boleh menjadi katekis. Gereja lebih kamu alami sebagai perempuan atau sebagai laki-laki? Laki-laki Romo. Contohnya apa, Eci? Kalau gereja itu lebih laki-laki daripada perempuan. Biasanya ya. Biasanya petugas di gereja banyak yang lebih ke banyak yang laki-laki gitu Romo. Oke, petugas-petugas di gereja lebih banyak yang laki-laki. Kira-kira sebabnya apa sih, Eci? Mengapa di dalam gereja kan apa ya, sangat mendukung tidak hanya kesetaraan, tetapi juga lebih jauh ya keadilan gender ya. Jadi keadilan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi mengapa sih di gereja petugas-petugasnya mayoritas masih laki-laki? Kalau menurut saya kan biasanya laki-laki lebih kuat dari perempuan gitu. Kenyataannya lebih kuat dari atau stereotip ya? Misalnya bekerja mendekorasi gitu. Atau gimana gitu Romo. Oke ya teman-teman, ada banyak ruang yang perlu kita buka di dalam gereja kita ya. Masih ada banyak ruang yang tertutup untuk perempuan, dan mungkin nanti kalian juga mengalami ya, katekis perempuan, guru agama perempuan, petugas pastoral perempuan ya, itu apa? Barangkali penerimaannya tidak setinggi ya, atau belum setinggi ya para petugas yang lebih laki-laki ya. Maka ini yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, gereja kita itu sebenarnya penuh dengan tokoh-tokoh perempuan. Tetapi seringkali yang terjadi adalah pelayanan perempuan, servis ya, itu tergelincir ke dalam peran perhambaan. Jadi perempuan sendiri di dalam gereja seringkali mengalami apa ya, diperlakukan sebagai hamba ya. Oke. Suster Diamensina CB. Ya. Karena ini omongannya sangat serius teman-teman. Saya mau tanya suster ya. Ya. Suster, dengar-dengar nggak suster? Dalam beberapa tahun ini ada banyak pembicaraan tentang ini apa? Kekerasan seksual yang dilakukan oleh Romo, Frater, Bruder. Nah, ini Mbak Cindy sampai terperanjat ya. Iya Romo, pernah dengar sih Romo, tapi yang saya mendengar itu yang tahun lalu.
Oke, apa yang Suster dengar tahun lalu? Memang lebih ramai tahun lalu ya, Suster ya. Ya, itu ada isu bahwa ada seorang Romo yang tapi bukan di Indonesia, tapi orang luar negeri. Dan dia melakukan apa ya, kekerasan seksual terhadap anak muda, sehingga dia akhirnya bisa tertangkap untuk masuk penjara seperti itu, Romo. Kalau yang di Indonesia, Suster? Itu saya apa ya? Kalau di Indonesia saya apa enggak begitu dengar, Romo. Oke, kurang begitu dengar ya. Suster Serliana, Sea. Nah, jadi teman-teman, kurang lebih selama beberapa waktu terakhir ini ya, ada perbincangan yang sangat serius, terutama di kalangan umat, yang mulai memperkarakan ya, bruder, frater, romo, yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan atau terhadap anak ya. Dan ini kita nggak boleh tutup mata ya terhadap kenyataan itu, bahwa ada kasus-kasus tidak jauh di luar negeri, tetapi di halaman paroki kita sendiri ya, di gereja Indonesia ya. Nah, pelakunya itu bisa dari frater, bruder ya, bruder Vian, hati-hati ya teman-teman kalau berrelasi dengan bruder Vian ya. Kalau ada bruder Vian mulai bertingkah aneh ya, laporkan pada saya. Ya. Terutama para mahasiswi, tapi jangan kira ya, para cowok juga harus hati-hati ya terhadap bruder Vian ya. Oke, Bruder Vian mengikuti kasus ini, Bruder? Gimana, Romo? Mengikuti kasus ini? Iya. Apa yang Bruder tahu? Kalau yang di Indonesia saya tahu tuh yang beritanya itu yang Uskup Manggarai, kalau tidak salah, yang beritanya memiliki seorang anak. Itu yang saya tahu sih, sedikit beritanya seperti itu. Ya, kalau Bruder ada yang bermasalah? Iya, itu yang ada di ini ya, di Herculanus itu ya. Nah, itu pelakunya Bruder ya, dengan Miss Dinar ya, sebagai ya. Jadi sekarang ini teman-teman ya, ruang-ruang yang kita pandang sebagai ruang yang sangat aman ya, gereja pun tidak aman ya, sebagai apa ya, yang sudah bebas dari apa ya, kekerasan berdasarkan apa ya, gender ya, apalagi sekarang ini ada kelompok ya, nanti kalian ya, mbak-mbak ini kalian nanti akan termasuk dewasa rentan ya, karena seperti tadi ya saya bilang pada kamu ya, mungkin saya ngajak seseorang makan malam, dinner gitu ya, kalian rentan ya, mau nolak romo nggak enak ya, romonya ngebet, apalagi ya pengen ngajak dinner sama kamu ya. Nah itu posisi kamu lebih rentan ya. Suster juga tentu lebih rentan ketika berhadapan dengan romo ya. Termasuk nanti cowok-cowok ya. Karena sekarang ini kan persoalannya tidak sekedar hubungan lawan jenis, tetapi juga sesama jenis ya. Jadi sekarang ini di dalam gereja sebenarnya ada sesuatu yang mendorong kita untuk punya pemahaman yang lebih sadar gender ya, lebih adil gender ya. Nah, saya ingin memberikan gambaran yang lain kepada kalian karena seringkali ya isu-isu itu mungkin belum banyak dibicarakan ya di dalam gereja atau juga di dalam tafsir ya. Nah, yang menarik adalah teman-teman kalau kita misalnya melihat beberapa kisah kitab suci. Nah, nanti saya pengen tahu ya, bukan yang ini ya. Ini adalah sebuah film yang tayang ketika orang tua kalian mungkin sedang lahir ya, tahun 1977.
maka mungkin kalian belum pernah nonton film ini, Jesus of Nazareth. Nah, saya pengen komentar kalian ya. Maria di dalam film ini digambarkan seperti apa? Do not be afraid. Yes, it is. May this betrothal, one to the other, Joseph, Mary, be blessed and sanctified according to the law of Moses and of Israel. Amen. Mari kita coba lihat tayangan ini dari perspektif feminis, ya. Menurut kalian apa yang menarik dari film ini ya kalau kita memandangnya dari perspektif perempuan? you? Who are you? How can that be? No man has ever touched me. Behold, the handmaiden of the Lord. Be done unto me according to your word. Mary, who are you talking to?
There's news of Elizabeth. My cousin Elizabeth? What news? She's going to have a son in 3 months' time. She conceived the child 6 months ago. On the 19th day of Tishri. But Elizabeth was always barren. Now she's far too old. What nonsense is this, child? Oh, but it's true. She's going to have a son. And I must go and visit her. Oke. Saya akan tanya cowok-cowok ya dulu. Apakah cowok-cowok punya perspektif perempuan? Ya, Bonifacius, kamu sudah aman di kelas ini ya. Pascalis. Pascalis, silakan. Ya, silakan kameranya dinyalakan, Pascalis. Oke, apa yang menarik, Pascalis, dari perikop yang disinematisasikan ini? Itu kan, kalau saya lihat tadi kan, Bunda Maria kan dijodohkan dengan Romo. Oke ya, jadi perjodohan antara Bunda Maria dan Yosef ya. Dan kalau saya melihat itu wanita itu dalam posisi itu harus menuruti apa yang dikehendaki oleh seseorang atau orang tua gitu. Harus nurutlah intinya. Oke, itu yang pertama. Apakah ada yang lain, Pascalis, setelah peristiwa perjodohan itu? Itu aja saya tangkap. Soalnya pas Bunda Maria berdoa tadi kayak macet-macet gitu. Oke, ya, terima kasih ya, Pascalis ya. Jadi Pascalis melihat dari perspektif yang berusaha untuk feminis ya, bahwa Bunda Maria ini hidup dalam sebuah budaya yang sangat patriarkal ya, bahwa perempuan itu hidupnya dijodohkan ya, dicarikan jodoh. Nah, apakah ada yang lebih daripada itu? Kisahnya saya kira kalian sudah sangat familiar ya. Bernadetta Aprilia. Silahkan, kameranya dinyalakan. Ya. Apa yang menarik Bernadetta Aprilia? Selain bahwa Bunda Maria itu hidup dalam sebuah budaya yang sangat patriarkal, sehingga perempuan itu hidupnya kurang lebih ditentukan ya oleh orang tuanya atau oleh masyarakatnya. Selain itu, kalau tadi pas peristiwa ini Maria Annunziata, ya ini ada teman kamu yang namanya Maria Annunziata juga ya. Apa yang menarik Bernadetta? Saya lihat Bunda Maria itu sangat cantik. Oke, sangat cantik ya. Saya juga pengen ya jadi Bunda Maria kalau gitu ya. Ini kasihan kadang-kadang kalau peristiwa Natal yang kurang cantik-cantik nggak kepilih ya, nggak lolos audisi jadi Bunda Maria ya. Karena standarnya cantik banget. Oke, cantik banget. Penting nggak sih Bunda Maria itu ditampilkan cantik-cantik banget gitu, Bernadetta? Saya nggak terlalu penting sih. Yang penting apanya menurut Bernadetta? Menghayati perannya sebagai Bunda Yesus. Jadi nanti kalau kalian di paroki, kalau audisi ya, kalau melihat Maria jangan dilihat cantiknya aja ya. Ya nanti Yosef juga sama ya. Kan kasihan ya yang kita wajahnya pas-pasan kayak saya ini nggak pernah jadi Yosef ya sepanjang hidup ya. Oke, apalagi Bernadetta Aprilia yang menurut kamu menarik dari film Jesus of Nazareth ini, terutama terkait dengan perempuan?
seperti kayak adat istiadat gitu, kayak pasrah, sederhanaan Romo. Kesederhanaan ya, pasrah ya. Perempuan itu memang pasrah ya. Ya juga sih. Oke, kita coba nyari tahu ya. Sebenarnya yang dimaksud oleh Bernadetta Aprilia dengan pasrah itu sebenarnya isinya apa ya? Nah, kadang-kadang teman-teman nanti dalam studi perempuan ya, selain yang dikatakan oleh Aprilia ya, kita harus juga mencari tahu apa yang sebenarnya Aprilia pengen katakan, tetapi Aprilia belum punya kata-kata yang tepat untuk itu. Jadi tidak hanya kita menafsirkan yang dikatakan oleh Aprilia, tetapi juga yang hendak dikatakan oleh Aprilia ya. Tetapi karena kosakata yang tersedia itu terbatas, yang muncul kata pasrah itu ya. Padahal ketika apakah perempuan pasrah, Bernadetta bilang ya, enggak kayak gitu Romo, cuman saya belum ketemu kata yang tepat itu apa. Gitu ya. Oke, kita cari Nathaniel Trisetia. Yuk. Halo Romo. Ya. Kameranya dinyalakan dulu, Nathaniel. Iya, Romo. Ya, sudah kamu nyalakan? Sudah. Bentar ya, tak cari kamu di mana ya? Oke, Nathaniel. Oh ya ini. Pernah dikomentari nggak sih cowok rambutnya panjang, Nathaniel? Wah, sering Romo. Terus kamu jawabnya gimana? Memang saya tuh lembut. Ya, saya jawab ini kan gimana? Kamu memberi tanggapannya gimana, Nathaniel? Ya, kalau saya sih bilang karena dulu pas waktu awal pandemi, karena ibu dulu agak takut sama yang namanya pandemi itu, belum dibolehin potong sampai sekarang. Oke, gitu. Ya. Kalau pandeminya 5 tahun, saya pengen lihat kamu ya dalam 5 tahun. Aduh. Oke, Nathaniel, kalau kamu tadi melihat tayangan, terutama peristiwa yang kedua ya, peristiwa pertama adalah perjodohan, peristiwa yang kedua adalah Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan. Menurut Nathaniel, apa sih yang menarik dari segi sinematik ya? Coba punya kepekaan nggak kamu terhadap aspek-aspek yang lebih sinema ya? Aspek yang sinema itu agak berbeda dengan aspek yang seringkali kita baca ini dari perikop tentang Maria dikunjungi oleh Gabriel ya. Itu kan kita udah hafal ceritanya ya, tetapi ketika itu dalam bentuk film, saya tadi wah ada yang menarik nih. Nah, menurut Nathaniel yang menarik buat kamu gimana ya? Bunda Marianya cantik sih. Bunda Marianya cantik. Iya, wah. Memang saya pilih Nathaniel ya. Selain Bunda Marianya cantik, apalagi? Ya, itu kan mungkin latar belakangnya pada zaman dahulu ya Romo. Mungkin kalau dari segi sinematik, untuk menghadirkan latar belakang yang zaman dahulu kan sangat susah untuk nyari seperti itu Romo. Oke ya, saya senang ya karena Nathaniel masih ingat metode historis kritis ya. Nah, kira-kira itu historis kritisnya ada di situ ya, Nathaniel, bahwa kita dibawa ke peristiwa sedekat mungkin ya. Kira-kira waktu itu pedesaan itu seperti apa ya, lalu rumah-rumahnya itu seperti apa ya dalam konteks di padang gurun ya. Kita dibawa sedekat itu ya. Nanti kalau Nathaniel punya kesempatan untuk ke Tanah Suci ya, kamu akan salah satu tempat yang akan kamu kunjungi adalah perkampungan itu ya. Bapak Yosef dan Bunda Maria itu tetanggaan ya. Rumahnya nggak terlalu jauh sehingga mereka sering ketemuan gitu ya. Sering mabar ya, main bareng ya mereka. Sehingga kemudian ketika perjodohan itu ya sesuatu yang karena mereka sudah dekat satu sama lain ya. Selain cantik, apalagi? Selain juga soal ini ya, bahwa dicoba ditempatkan dalam situasi yang sereal mungkin dengan waktu itu.
Nah, ini tapi tidak apa-apa kalau kamu menemukan kesulitan ya, karena perspektif feminis ini benar-benar baru ya. Sehingga kadang-kadang kok saya belum sampai ke situ ya. Ya. Itu yang di belakang kamu siapa, Mbak Cindy? Ada yang lewat ya. Yuk, Nathaniel, ada yang masih bisa kamu lihat? Kebesaran hati dari Bunda Maria sih, Romo. Kebesaran hati Bunda Maria. Ada lagi? Belum menemukan ya, Romo. Oke. Tidak apa-apa, teman-teman. Nanti tak beritahu ya. Sekarang Fonta Lordi. Silahkan, Fonta. Ya, kameranya dinyalakan. Ya Romo, saya mohon izin dulu. Kamera saya tidak bisa dinyalakan, Romo. Waduh, padahal saya pengen lihat kamu ya. Waduh. Mohon maaf, Romo. Seperti Bunda Maria atau tidak? Waduh, jauh Romo. Kalau Bunda Maria itu cantik gitu. Kalau saya itu, waduh. Oke, Fonta. Kamu tadi Nathaniel sudah coba nebak-nebak ya. Apa sih yang istimewa dari adegan yang kedua? Kalau Fonta sebagai perempuan, kamu bisa melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh Nathaniel nggak? Kalau dari adegan yang kedua tadi, saat Bunda Maria itu menerima kabar dari malaikat Gabriel itu, yang saya lihat itu sikap penerimaan Bunda Maria sendiri terhadap sabda itu, Romo. Oke. Kan Bunda Maria kan lalu Bunda Maria hanya berkomentar bahwa gimana bisa saya itu mengandung padahal saya hanya tunangannya Yosef gitu. Tapi setelah malaikat itu bicara bahwa ya memang ini yang harus kamu terima, bahwa kamu memang harus mengandung anak yang nantinya akan menjadi juru selamat dunia gitu. Lalu Bunda Maria sendiri juga ya sudah terjadilah padaku menurut kehendak gitu. Oke, ini juga nanti akan menjadi salah satu tema penting ya teman-teman kalau kita mau menganalisis kitab suci dari perspektif feminis, yaitu salah satunya adalah soal kesuburan, atau nanti dalam kasus Elizabeth adalah juga ketidaksuburan ya. Jadi secara fisikal ya, ketidaksuburan itu diubah menjadi kesuburan ya dalam kasus Elizabeth. Nah, dalam kasus Maria adalah usia muda ya. Usia muda itu seringkali dalam masyarakat belum punya tempat yang istimewa ya. Nah, tetapi dalam kitab suci orang muda seringkali mendapatkan tempat istimewa ya dari perspektif pewahyuan Allah ya. Dan nanti terutama dalam kajian feminis nanti kita akan berurusan ya dengan perkara-perkara itu ya. Misalnya para perempuan yang tidak bisa mengandung ya, tidak bisa memiliki anak. Apakah mereka lalu secara agama ya itu mereka hidupnya kurang berahmat daripada mereka yang memiliki banyak anak. Ini nanti akan menjadi salah satu yang digarap juga ya dalam teologi feminis, bahwa kesuburan itu tidak terutama dikaitkan dengan biologis ya, tetapi lebih dikaitkan dengan spiritual, bahwa orang dengan kehadirannya itu bisa memberikan buah ya kepada sesamanya ya. Dan hidup Maria, Elizabeth, dan nanti kita boleh menambahkan ya tokoh-tokoh perempuan lainnya dalam kitab suci, hidup mereka itu fruitful ya, hidup mereka itu berbuah. Oke, terima kasih Fonta. Terakhir, Angela. Mbak Angela, apakah kamu ada di sini bersama kita? Halo. Ya, Angela. Kamu masih ada bersama kita ya. Saya tadi takut kamu sedang ikut masak ibu kamu ya. Ibu tahan dulu ya, Angela di kelas dulu ya. Ada yang kamu tambahkan dari Fonta? Sesuatu yang Fonta belum lihat? Saya udah lihat itu. Malah Fonta menambahkan sesuatu yang saya tidak lihat, Romo. Oke, boleh. Ya, apa yang mau ditambahkan, Angela? Jadi Bunda Maria itu
Ya benar tadi ada kepasrahan, terus menerima dengan besar hati, sabar. Lalu apa lagi ya? Tapi dia sempat syok tadi. Lalu apa? Kayak kaget dan pas sebenarnya tadi saya bingung yang di belakangnya itu tadi siapa yang ibu-ibu. Oke, yang di Ya. belakangnya itu siapa? Terus tebak-tebakan kamu siapa itu? Enggak nebak, Romo. Jangan pasrah dong. Iya. Tapi kamu tertarik nggak dengan perempuan di belakang Bunda Maria? Iya tertarik, penasaran, tapi tetap nggak tahu siapa. Karena yang paling penting justru di situ Angela ya. Mengapa dalam adegan itu di belakang Bunda Maria bukan sosok laki-laki, tetapi sosok perempuan. Nah, itu dipersepsikan sebagai ibunya Bunda Maria, ya. Dan yang menarik adalah dalam peristiwa pewahyuan itu yang muncul adalah dua tokoh perempuan. Nah, buat saya film itu cerdasnya di situ. Bahwa perempuan itu punya akses ya terhadap Allah ya, untuk menerima pewahyuan Allah dan punya keterbukaan terhadap pewahyuan Allah. Maka saya senang bahwa tidak ada tokoh laki-laki yang dimasukkan dalam frame film itu ya. Karena seringkali akses pada Allah itu dianggap ya tempatnya itu laki-laki punya akses istimewa ya. Nah, kalau Angela suka nonton sepak bola ya, perempuan itu seringkali ditempatkan di tribun ya, yang nonton tiket paling murah ya, harus berdiri desak-desakan ya. Sementara laki-laki terutama dalam akses kepada Allah itu kelasnya VVIP ya, udah telat dapat tempat paling depan ya. Nah nanti dalam terutama kajian Paus Fransiskus ya, maka Paus Fransiskus itu memandang perempuan secara baru ya, yaitu sebagai animator gereja. Perempuan itu bukan pekerja belakang ya, tetapi mereka yang mendinamiskan hidup gereja. Maka nanti untuk mengakhiri kelas kita, lalu perempuan itu menjadi penting karena terutama nanti dalam kajian kitab suci ya, kita perlu menonjolkan perempuan, menempatkan mereka di panggung ya. Maka ketika perempuan itu tidak sebagai tokoh utama dalam kitab suci, kita perlu mendengarkan suara mereka. Kalaupun mereka tidak berkata-kata dalam kitab suci, kita perlu mencoba untuk menafsirkan. Kira-kira kata-kata apa yang mau dikatakan oleh perempuan dalam kisah. Menyuarakan yang belum tersuarakan di dalam perikop kitab suci. Nah, itu kajian feminis ya, teman-teman, secara singkat adalah seperti itu. Nah, agar kalian mendapatkan gambaran lebih hidup ya, karena tadi para cowok ternyata lebih senang melihat Bunda Maria ya, ya sudahlah, kita akan mengakhirinya dengan melihat ke Bunda Maria ya. Ya, ini adalah salah satu kisah kelahiran Yesus ya. Oke, teman-teman, itu adalah Mary of Nazareth ya. Jadi silakan kalian berimajinasi ya. Ada banyak tokoh perempuan yang menjadi lebih menarik ya kalau kita menggunakan metode feminis. Minggu depan kita akan latihan dengan metode ini. Jadi saya akan memilih salah satu perikop yang ada tokoh perempuannya. Nah, nanti kita akan coba latihan ya, cara menafsirkan kitab suci dengan perspektif feminis. Teks yang ada pada kalian silahkan dibaca-baca ya. Karena keterbatasan waktu, saya sebenarnya pengen ngajar kalian sampai tengah malam ya, tapi kasihan nanti dosen-dosen lain ya. Juga agar kita lebih hemat kuota, maka saya akan mengakhiri kelas ini. Terima kasih semua atas partisipasi kalian. Have a lovely day.
ya, dan saya setelah ini mau jalan-jalan sama Bunda Maria ya. Keren-keren Bunda Marianya pagi hari ini ya. Dan juga tentu Santo Yosefnya ya, cakep-cakep juga ya. Oke teman-teman, see you next week. Makasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Selalu mendoakan Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih.